我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走。医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中。笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的释放我，医治我的伤痛，牵我手，陪我走，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，
我不用再逃避，我不用再难过，在这世上我并不孤单。我不用再担心，我不用再犹豫，因为我要将全部交给你。求主现在就来到我心中，医治我，释放我，拿走我的伤痛，让我笑，让我哭，我渴望自由，我渴慕你，我需要你，你是我力量，牵我手，陪我走这人生的路。Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini kita mempunyai satu kesempatan untuk boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kita mempunyai satu kesempatan untuk boleh kembali menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita boleh kembali menaikkan setiap kerinduan-kerinduan kita di dalam doa. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ibadah ini, saya mau mengundang setiap kita untuk boleh mengambil saat teduh. Kita mempersiapkan hati kita untuk boleh datang di hadapan Tuhan. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau yang selalu setia beserta dengan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Malam hari ini kita mau menaikkan setiap kerinduan, setiap beban, setiap pergumulan yang ada di dalam hati kita, kita bawa ke hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama kita mau berdoa untuk setiap kebaikan, untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini. Mari kita buka suara kita naikkan ucapan syukur kita. Bapa kami surga, kami sungguh bersyukur Tuhan malam hari ini. Jikalau Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama tempat ini, bersama-sama melayani Tuhan, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, bersama-sama menaikkan setiap kerinduan-kerinduan kami. Kami percaya Tuhan ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kami, ada kebaikan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami, ada kasih setia Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami boleh melihat bagaimana Tuhan terus menyertai kehidupan kami, setiap anggota keluarga kami, orang-orang yang ada dekat dengan kami. Tuhan boleh terus lindungi, Tuhan boleh berikan terus kekuatan, Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan perlindungan daripada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami ini. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus kita berdoa bagi pemulihan perekonomian di negara kita ini. Kita rindu di dalam situasi pandemik yang sedang kita alami ini, Tuhan boleh memberkati untuk setiap menteri, untuk setiap pemimpin, untuk presiden,
Mereka boleh diberikan Tuhan hikmat kebijaksanaan, memberikan kebijakan-kebijakan, dan boleh memulihkan perekonomian di negara kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami secara khusus berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa secara khusus menyerahkan untuk setiap para menteri, untuk para pemimpin mereka yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami ini. Kami berdoa menyerahkan setiap mereka. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin, Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengambil kebajikan-kebajikan yang terbaik bagi bangsa kami, sehingga mereka boleh terus menuntun bangsa kami untuk menuju arah yang lebih baik, bahwa perekonomian kami semakin hari boleh dipulihkan, boleh ke arah yang semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pemimpin yang ada di negara kami ini. Kita juga mau berdoa menyerahkan untuk para misionaris, mereka yang melayani di Indonesia. Kita doakan agar setiap misionaris yang memberitakan Injil, mereka yang melayani Tuhan, mereka juga boleh diberikan perlindungan, mereka juga boleh diberikan penyertaan, sehingga apa yang mereka kerjakan, pelayanan mereka, boleh sungguh-sungguh menjadi kesaksian, boleh memberkati orang, dan boleh memenangkan jiwa. Mari kita buka suara kita berdoa. Pada surga kami juga mau berdoa menyerahkan untuk hamba-hambamu, secara khusus mereka yang kau panggil untuk melayani dalam bidang perkabaran Injil, mereka yang pergi meninggalkan kehidupan mereka melayani Engkau. Kami berdoa secara khusus bagi para misionaris yang ada di Indonesia ini. Tuhan boleh terus sertai, Tuhan terus boleh pimpin, berikan mereka kekuatan, hikmat, berikan mereka kepandaian, berikan mereka kesehatan, berikan mereka iman yang terus diteguhkan, berikan mereka segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam masa-masa ini, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan, mereka boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang, mereka boleh terus bersaksi, mereka boleh terus memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan, sehingga pada akhir nama Tuhan yang dimuliakan, banyak orang-orang yang boleh melihat kasih Kristus melalui pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk setiap pelayanan para hamba-hambamu ini ada di dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk pengujian vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dalam masa uji coba. Kita doakan agar masa uji coba ini boleh berjalan dengan efektif, sehingga Tuhan boleh memakai vaksin COVID-19 ini untuk menjadi pemulihan bagi bangsa-bangsa, secara khusus bangsa Indonesia. Mari kita buka suara kita berdoa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk masa uji coba vaksin COVID-19 ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai segala sesuatu, Tuhan akan memberkati segala sesuatu. Kami rindu pengujian ini boleh berjalan dengan baik, boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga melalui vaksin ini juga boleh menjadi obat yang boleh membawa kesembuhan, boleh membawa pemulihan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Serkus kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang meneliti, kami berdoa untuk mereka yang menguji coba vaksin ini, juga boleh terus Tuhan lindungi, juga boleh terus Tuhan berikan kekuatan perlindungan. Terima kasih Bapa. Kita juga mau berdoa menyerahkan mereka yang berdiri di garis terdepan. Kita buka suara kita untuk para dokter, untuk tim medis, mereka yang berjuang setiap hari untuk mengobati, untuk menangani para pasien COVID-19. Biarlah mereka juga boleh terus Tuhan berkati. Mari kita buka suara kita berdoa. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk tim medis, untuk para dokter, mereka yang melayani di garis terdepan untuk melawan virus COVID-19 ini. Tuhan boleh juga memberkati setiap mereka, Tuhan boleh memberikan mereka perlindungan. Kami percaya Tuhan, melayani sebagai tim medis tidaklah mudah. Oleh karena itu Tuhan boleh sungguh-sungguh memberkati, memelihara, melindungi mereka. Biarlah mereka pun boleh dijauhkan dari mara bahaya. Mereka juga boleh menolong orang-orang yang sudah tertular virus COVID-19 ini. Mereka boleh terus menjadi berkat bagi para pasien yang telah tertular. Kami juga terus berdoa untuk para dokter, para mereka yang terus bekerja dalam masa-masa ini, ada terus dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk setiap tim medis ini ke dalam tangan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Pasti yang terbaik. Kita mau kembali menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari Bapak Ibu kita doakan untuk setiap kita, setiap pekerjaan, setiap usaha kita yang kita jalani. Kita tahu di dalam masa pandemi ini tidak mudah, tapi kita percaya bahwa ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan terus menolong kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Kepada surga kami secara khusus berdoa untuk setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap kami di dalam masa pandemi ini. Secara khusus kami berdoa untuk pekerjaan kami, untuk setiap usaha kami. Kami tahu Tuhan, masa pandemi ini tidak gampang untuk dilalui. Kami tahu perekonomian tidaklah mudah, tapi kami juga percaya bahwa di dalam masa sulit ini pertolongan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa di dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami akan terus melihat ada tangan kasih Tuhan yang menolong kami, yang akan membuka jalan, yang akan membuka pintu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersandar, berserah, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Engkau saja. Kita juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kita. Kita doakan agar mereka boleh diberikan kesehatan, mereka ada dalam perlindungan Tuhan di dalam masa pandemik ini. Mari kita buka suara kita berdoa. Pada surga kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Kami rindu di dalam masa pandemik ini. Orang-orang yang kami kasihi, anggota-anggota keluarga kami, mereka boleh dijauhkan dari mara bahaya. Kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi setiap anggota keluarga kami. Tuhan akan menjauhkan mereka dari bahaya. Tuhan akan terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk melewati masa-masa pandemik ini. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, mungkin untuk adalah anggota gereja, untuk saudara-saudari seiman kami, untuk orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan boleh terus berikan mereka kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari penyakit ini. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengandung, atau mungkin setiap jemaat Tuhan yang sedang merindukan keturunan. Jika ada nama-nama yang kita ingat, mari kita sebutkan di dalam doa-doa kita. Mari kita buka suara kita berdoa. Berdoa kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, secara khusus mereka yang saat ini sedang
dalam masa mengandung. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami, mereka yang mungkin sampai saat ini masih merindukan keturunan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam masa ini Tuhan akan terus melindungi mereka, Tuhan akan melindungi kandungan mereka. Mereka boleh melewati masa ini dengan baik, Tuhan boleh terus menyertai. Dan bagi mereka yang masih merindukan keturunan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa mereka, Tuhan akan menjawab kerinduan-kerinduan mereka sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap mereka yang ada di gereja kami sedang dalam masa mengandung. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus memelihara mereka. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak kita. Kita doakan untuk setiap mereka yang sedang dalam masa pembelajaran online. Kita doakan agar mereka boleh melewati masa pembelajaran ini dengan baik, dengan efektif. Kita buka suara kita berdoa. Pada saat kami juga secara khusus berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang masih di dalam jenjang studi mereka. Kau tahu masa yang sedang dialami ini masa yang tidak mudah, tapi kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami di dalam masa pembelajaran online ini. Tuhan boleh berikan setiap mereka fokus yang terbaik, konsentrasi yang terbaik, kepandaian untuk mereka dapat menjalani pembelajaran online ini dengan baik. Biarlah di dalam masa online ini tidak mengganggu mereka untuk boleh terus belajar, untuk boleh terus mengasah diri mereka, untuk boleh membawa diri mereka semakin baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk sekolah-sekolah yang mungkin menjadi media. Tuhan juga boleh memberkati. Kita juga mau secara khusus berdoa untuk sekolah kita, untuk sekolah Metodis 2. Kita doakan untuk setiap alat-alat yang dibutuhkan. Kita doakan untuk sumber daya yang dibutuhkan di dalam pembelajaran online ini. Tuhan yang boleh mencukupkan segala sesuatu. Mari kita buka suara kita berdoa. Kami juga mau berdoa Bapa, menyerahkan untuk sekolah kami, untuk Metodis 2 ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau tahu Tuhan bahwa di dalam masa pembelajaran online ini ada begitu banyak hal yang diperlukan, ada banyak sumber daya, ada begitu banyak alat-alat yang kami perlukan untuk boleh melaksanakan pembelajaran online ini. Tapi kami percaya bersama Tuhan kami dapat melewatinya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Biarlah kami berdoa terus menyerahkan untuk mereka yang melayani di sekolah Metodis 2 ini, baik guru, karyawan KPP, setiap mereka yang melayani di sekolah Metodis 2 tidak hanya menjadi sarana pendidikan, tapi juga boleh menjadi berkat menunjukkan kasih Kristus kepada anak-anak yang ada di sekolah Metodis 2. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau mengundang setiap kita boleh datang pribadi lepas pribadi di hadirat Tuhan. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada masalah, mungkin ada kesulitan yang tidak dapat kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin ada masalah yang selama ini kita simpan bagi diri kita sendiri, satu hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang. Tapi hari ini mari kita bawa segala beban berat yang ada dalam hati kita serahkan itu semua kepada Kristus. Kita ambil waktu-waktu ini, kita berdoa pribadi lepas pribadi ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, saya mengundang kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan satu pujian ini. Kita katakan satu pujian yang mengatakan sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku. Tak
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, di saat kami menaruh sepenuh hidup kami di dalam tangan-Mu, maka akan ada perkara-perkara yang indah dan luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur di kesempatan malam hari ini, kami boleh bersama-sama datang, berdoa bersama-sama, bergumul bersama-sama, dan kami juga sejenak ingin bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh menjamah setiap jemaat-jemaat-Mu dan hamba yang menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung dari bulan Juli ini, dan besok adalah hari terakhir kita. 2 hari kemudian adalah hari terakhir kita di bulan ini, dan kita bersyukur kita masih bisa menikmati karya Tuhan sampai dengan detik ini. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan di malam hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semua. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ke-11 berbunyi demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita adalah manusia yang lemah. Setiap kita pasti memiliki keterbatasan, dan seringkali keterbatasan itu membuat kita jatuh, membuat kita mungkin terpuruk. Dan di saat kita terpuruk, kita pasti memerlukan sosok seorang penolong yang mampu menolong kita, yang mampu menguatkan kita. Namun, seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa kita menjalani hidup kita hanya sendiri saja. Tidak bisa kita pungkiri orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi, sedekat apapun dia, mereka bisa saja mengecewakan kita. Dan seringkali kita merasa bahwa tidak ada satupun yang mampu menolong kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa di dalam keadaan seperti itu, ada tangan kasih Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Ada pertolongan Tuhan yang selalu akan Dia nyatakan di dalam setiap kehidupan kita ketika kita melewati masa-masa sukar sekalipun. Dan di dalam keadaan seperti ini pun, dan hampir sudah setengah tahun kita melewatinya, kita juga bisa merasakan pertolongannya itu. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat selalu merasakan pertolongan Tuhan? Itu pertanyaannya. Karena seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak turut campur tangan. Tuhan tidak menolong kita. Seringkali kita merasa kita sendiri. Padahal tanpa kita sadari, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mengapa demikian? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat selalu merasakan pertolongan Tuhan itu? Dari firman Tuhan ini, ada 3 langkah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk merasakan pertolongan Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah di ayatnya yang ke-6, merendahkan diri di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan diri di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat. Itu yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin merasakan pertolongannya. Merasakan pertolongan Tuhan. Seringkali kita menganggap diri kita mampu. Seringkali kita menganggap diri kita hebat, diri kita kuat. Tanpa kita merasa bahwa pada hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Kalau kita balik melihat kehidupan awal manusia, Adam dan Hawa. Seperti apa kehidupan mereka tanpa Tuhan? Seperti apa kehidupan mereka ketika mereka melanggar perintah Tuhan? Mereka dibuang dan akhirnya mereka harus merasakan penderitaan.
Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, secara tidak langsung ataupun tanpa kita sadari, seringkali kita ada di dalam posisi seperti itu. Kita merasa kita sudah benar. Kita merasa kita bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita merasa kita memiliki satu kekuatan yang kuat, yang mampu untuk menghadapi setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan pada kenyataannya, orang kuat pun bisa jatuh. Orang hebat pun bisa jatuh. Hari ini kita belajar untuk merendahkan diri di bawah kuasa tangan Tuhan. Tuhan mau kita belajar untuk merendahkan diri kita. Merendahkan diri artinya meninggalkan, melepaskan keegoisan kita. Melepaskan keangkuhan kita. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Supaya kita bisa merasakan pertolongannya. Karena orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang tidak pernah mau merendahkan dirinya, dia tidak akan pernah bisa merasakan pertolongan Tuhan. Itu yang pertama yang mau kita pelajari dari ayat ini. Bagaimana Petrus mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Asia kecil waktu itu, di mana mereka sedang dalam penderitaan yang sangat hebat. Mereka harus terus merendahkan dirinya di bawah kuat kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Ayat yang ketujuh saya akan membacakannya untuk kita semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Segala sesuatu, segala kekhawatiran. Artinya apa? Tuhan mau kita menyerahkan baik hidup kita, permasalahan, pergumulan kita, semua suka duka kita secara sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan itu tidak sama dengan menitip. Seringkali kita tidak menyerahkan sepenuhnya, tapi hanya sekedar menitip. Seperti kita menitip barang di tempat penitipan, yang mungkin kita bisa serahkan dulu semuanya. Tapi setelah itu, kita masih merasa kita punya wewenang untuk mengambil lagi. Maka kita akan mengambil lagi barang itu. Seperti itulah kebiasaan kita sebagai manusia yang seringkali jatuh di dalam dosa. Kita tidak menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan sepenuh permasalahan kita kepada Tuhan. Ketika kita memiliki masalah, siapa yang pertama kali kita datangi? Siapa yang pertama kali kita hubungi? Apakah Tuhan? Ya, mungkin sebagian kecil orang melakukan hal seperti itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri, sebagian besar orang, dan termasuk juga orang percaya di dalamnya, seringkali ketika dia menghadapi pergumulan, seringkali di saat dia melewati permasalahan yang besar, dia bukan datang kepada Tuhan. Tapi dia datang kepada orang-orang terdekatnya, ataupun orang-orang yang dia anggap mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Maka tak heran, kita melihat seringkali kita merasa kecewa. Karena kita tidak menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tapi kita malah mencari orang-orang di sekitar kita. Bukan saya bilang kita tidak perlu teman-teman, rekan-rekan untuk kita boleh curhat, boleh sharing masalah-masalah kita. Bukan demikian. Tapi yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Saya pun dulu adalah tipikal orang yang seperti ini. Ketika saya mendapatkan masalah, yang pertama kali saya datangi itu seringkali mama saya. Ataupun teman-teman terdekat saya yang saya rasa mereka mampu mendengarkan setiap rintihan, keluh kesah saya. Tapi ternyata sampai seketika saya merasakan satu kekecewaan di mana orang-orang terdekat saya tidak bisa memberikan solusi dari masalah-masalah saya. Ya memang saya datang kepada Tuhan, tapi Tuhan adalah nomor sekian, bukan nomor satu. Bukan yang pertama saya datangi. Tapi di sini mulai perlahan saya belajar untuk ketika saya ada masalah, saya mencoba untuk terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Memang seringkali kita merasa Tuhan seperti tidak menjawab doa-doa kita. Tapi percayalah, di balik semuanya dan seiring berjalannya waktu Tuhan, kita pasti akan merasakan jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan itu ya dan amin. Jawaban Tuhan itu pasti. Dan jawaban Tuhan tidak akan mengecewakan. Itulah yang akan kita rasakan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan.
Dan sama halnya yang Petrus ajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Dia ingin mengajarkan kepada setiap jemaat untuk bisa menyerahkan setiap permasalahannya kepada Tuhan. Karena Petrus tahu bahwa permasalahan yang mereka hadapi adalah permasalahan yang sangat rumit. Dan itu sangat menyusahkan diri mereka. Mari kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Menyerahkan kekhawatiran artinya meyakini dengan kesungguhan hati bahwa Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk bisa merasakan pertolongan Tuhan? Yang ketiga adalah terus berjaga-jaga terhadap perangkap si iblis. Di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah iblis. Dia akan selalu mencari kesempatan. Sekecil apapun itu kesempatannya, dia akan pergunakan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin untuk menggodai kita, untuk menjatuhkan kita. Kita di sini harus terus berjaga-jaga. Harus terus berjaga-jaga terhadap lawan kita si iblis. Bagaimana caranya agar kita bisa melawan si iblis? Tentu di sini di ayat 9 dikatakan, saya akan bacakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Dari mana kita mendapatkan iman yang teguh? Iman yang teguh akan kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti apa caranya? Firman Tuhan, Alkitab, adalah cara bagi kita untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Ketika kita mendengarkan suara hati Tuhan, maka hati kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita pasti akan diberikan kekuatan untuk mampu melawan si iblis yang terus menggoda kita, yang terus berusaha berjuang dengan sekuat tenaganya untuk menjatuhkan kita. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Percayalah, di balik semua penderitaan, di balik semua pergumulan, pasti ada pembelajaran yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan percayalah, kuat tangan kasih Tuhan akan terus memampukan kita, akan terus menyemangati kita untuk mampu melawan setiap godaan, masalah yang kita hadapi. Seberat apapun itu, percayalah, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Maka rasakanlah pertolongan Tuhan. Dan ingatlah, yang harus kita lakukan yang pertama, merendahkan diri di bawah kuasa tangan Tuhan yang kuat. Lalu yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Dan yang ketiga, terus berjaga-jaga terhadap perangkap si iblis. Maka percayalah dan yakinlah, kita akan dapat merasakan pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pada kesempatan di malam hari ini mengajarkan kami untuk bisa menyelidiki hati kami, melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan. Ketika kami tahu kekurangan kami, ketika kami tahu keterbatasan kami mau belajar untuk memperlengkapi diri kami di hadapan Tuhan, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan kami terus merasakan pertolongan-Mu yang dahsyat itu, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-pertolongan yang telah kami terima sampai dengan detik ini. Kami bersyukur untuk semuanya, Bapa. Saat ini Tuhan, kami kembali menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kuasa tangan kasih Tuhan juga terus melawat mereka, terus menguatkan mereka, terus memampukan mereka,
menghadapi setiap persoalan demi persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah segala doa-doa yang telah kami naikkan ini boleh Engkau terima, dan kami boleh melihat Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Tentunya bukan menurut keinginan kami, tapi biarlah apa yang terjadi itu semua seturut dengan kehendak hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menutup ibadah ini, kita mau menaikkan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.